Jumpa lagi di TV TV. Kali ini kita lagi syuting dari rumah aja nih, di rumah aja. Dan kita melihat ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke kami juga. Kalau di rumah aja enaknya ngapain ya? Kegiatan apa yang seru ya? Gitu ya. Itu sebabnya kali ini kita akan bahas mengenai kreatif dan aktif di rumah dengan HP 1 jutaan. Oke, jadi saat video ini dibuat, memang lagi ada pandemi dan kita memang lagi disarankan untuk di rumah aja. Jadi sebaiknya kalian ya bertahan di rumah aja ya selama masa ini. Dan sekarang kita akan membahas mengenai kreatif dan aktif di rumah dengan HP 1 jutaan. Dan mungkin lebih spesifik kali ini kita akan bahas mengenai memanfaatkan kamera dari smartphone 1 jutaan ini. Pasti ada yang bilang kan, ya kenapa 1 jutaan kan masih bisa nambah lagi ya, nambah dikit aja dapat yang 2 jutaan, dapat lebih bagus. Tapi kalian harus perhatikan bahwa tidak semua orang memiliki daya beli yang sama. Bisa jadi mereka milih HP 1 jutaan itu memang karena limit teratas mereka. Karena mereka sudah ngupgrade dari feature phone atau HP Android tua yang lebih murah lagi mungkin ya. Jadi itu udah maksa sampai 1 jutaan. Dan bisa juga HP 1 jutaan yang dipakai karena penggunaan untuk anak. Bisa jadi karena orang tuanya memilih yang murah aja dulu gitu ya. Dengan alasan nanti kalau misalnya rusak ya tidak terlalu menyakitkan gitu ya. Nggak terlalu rugi-rugi amat karena baru awal-awal diajarin pegang gadget. Nah, untuk kali ini HP 1 jutaan yang kita pakai buat sampel ya, buat contoh adalah untuk percobaan adalah sebuah Samsung Galaxy A01 ya. Ini adalah sebuah smartphone 8 core ya di harga 1.499.000. Tapi ini sudah cukup lengkap. Ada 2 kamera di belakang gitu ya. Kamera selfie juga cukup oke, baterai juga oke di sini ya. Layar juga keren, ini bukan layar TN ya, ini sudah layar yang oke banget, yang nggak dilihat dari kanan kiri terus berubah-berubah gitu ya. Jadi overall ini sebuah smartphone murah tapi mumpuni. Oke, sekarang mari kita lihat kita bisa berkreasi bagaimana di rumah dengan HP yang satu ini. Ya, pembahasan kali ini kita akan bahas dari sisi untuk anak-anak dan untuk pengguna secara umum ya. Oke. Nah, kita mulai dari berkreasi dengan fotografi ya. Di rumah kita bisa saja memanfaatkan waktu luang dengan berkreasi belajar fotografi dasar. Kenapa fotografi dasar? Karena sekarang semuanya tentang visual. Jadi mempelajari fotografi dari dasarnya atau berlatih mengolah kemampuan fotografi itu penting sekali. Di sini sebagai contoh, saya minta anak saya untuk berlatih membuat foto-foto dengan komposisi dasar. Setidaknya bikin 5-6 foto komposisi dasar. Misalnya yang gampang aja, ya perulangan bentuk misalnya. Kan ada banyak tuh dasar komposisi fotografi, kalau udah lihat di video-video kita sebelumnya juga ada banyak gitu ya. Ada naruh ruang di depan muka, ada framing, ada macam-macam gitu ya. Ada leading line, apa segala macam. Tapi yang kali ini saya coba itu perulangan bentuk. Jadi bentuk-bentuk berulang ini harusnya banyak nemu di rumah. Pinter-pinter nyari bentuk yang berulang. Lalu setelah ketemu hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya. Lumayan kan ya, bisa dapat aja gitu bentuk-bentuk yang berulang di sekitar rumah doang ini. Lalu kemudian kita juga bisa mengajarkan anak untuk membuat presentasi dengan foto. Iya, jadi buat foto-foto dan membuat sebuah presentasi nanti mungkin bisa buat presentasikan ke kita gitu ya. Atau ya hanya untuk bikin dokumentasi dalam bentuk presentasi, bisa juga dalam bentuk foto jadinya yang dipakai. Ya, bahkan di smartphone yang satu ini sudah ada ini ya aplikasi Microsoft-nya, PowerPoint-nya udah ada. Jadi bisa juga itu bikin presentasi dengan smartphone yang satu ini walaupun harganya murah 1 jutaan ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah awal yang baik untuk kedepannya anak-anak lebih fleksibel lagi, lebih cepat lagi kalau mau bikin presentasi. Lalu buat kalian yang merasa, itu buat anak-anak ya, saya sudah cukup ngerti fotografi, yakin kalian tetap butuh latihan. Bagaimana kalau kita ambil contoh latihan untuk membuat foto untuk jualan, ya? Mau jualan barang gitu itu kayak umum sekarang, apalagi sekarang pada pakai online dalam masa di rumah aja seperti ini, semuanya online gitu. Jadi jualan barang online, foto jadi penting banget ya. Nih kalau contohnya misalnya saya mau jual handphone seperti ini gitu, ini contoh buruk nih kayak begini nih. Main asal foto aja, jebret. Kan yang penting pakai lampu, jebret, selesai. Hasilnya kayak begini. Penampilannya nggak terlalu menyenangkan. Lihat, orang juga mempertanyakan, meragukan, ini beneran apa nggak sih, serius apa nggak sih yang jualan, kok kayaknya asal-asalan. Bisa jadi kayak begitu gitu ya.
karena gambar yang bagus juga membawa rasa feeling yang berbeda gitu. Nah, untuk yang seperti ini, foto-foto kayak gini, yang paling penting nomor satu memang adalah lighting. Ya, kita nggak berharap kalau kalian akan beli lighting yang mahal, lampu yang mahal. Nggak usah. Karena lighting yang paling bagus adalah matahari. Jadi bikin di bawah matahari akan lebih bagus lagi kalau ada di bawah shading atau di bawah awan. Kalau pas lagi berawan itu bagus banget karena halus banget matahari, tertutup awan tuh halus banget lightingnya, itu keren banget ya. Dan jangan lupa pakai latar belakang yang polos ya. Kalau misalnya lantainya nggak polos, mungkin pakai kertas. Saya mungkin lebih paling cocok tuh pakai kertas A3 ya, atau A0 mungkin ya, kalian bisa beli, itu murah sih harusnya. Kertas aja gitu, itu kertas. Atau kain juga bisa, yang putih gitu mungkin, itu juga bisa. Itu mempermudah sekali membuat latar belakang jadi polos. Nah, opsi lain adalah kalau ada meja dekat jendela atau kita bisa memposisikan satu dekat jendela, itu juga bagus karena di dalam rumah berarti kita ada di bawah bayangan, sementara cahaya-cahaya matahari itu udah bagus banget, rata banget. Nah, ini cocok lah untuk foto produk. Jadi kalian bisa bereksperimen ya, bikin foto produk, mencoba untuk setting manual. Kalau misalnya kamera kalian kayak misalnya di sini nggak ada setting manualnya, ini bisa diinstal dengan aplikasi pihak ketiga, kamera-kamera pihak ketiga yang bisa membuat dia punya setting manual. Bisa loh, bisa banget. Dan itu bisa buat latihan di rumah ya. Lalu kemudian kalian bisa menantang diri sendiri. Ya, gimana caranya? Ngajak berantem? Bukan. Jadi upload hasil karyanya ke online, misalnya ke sosial media gitu ya. Itu kan ada tempat-tempat upload foto gitu. Kalian bisa mencoba gitu. Instagram misalnya, itu cocok banget biar orang-orang mungkin komentar di situ. Atau opsi lain, kalau kalian pakai Samsung ya, ada Samsung Member. Iya, ini ada aplikasinya loh. Ada aplikasi Samsung Member. Kalian bisa join di Samsung Member. Di situ bisa berbagi hasil kreasi dengan kamera dari smartphone kalian. Di situ bisa sharing-sharing juga di situ sama yang lainnya di situ ya. Banyak dapat info-info spesifik tentang Samsung sendiri. Semuanya dapatnya dari Samsung Member. Iya, itu bisa diinstal kalau misalnya kalian ke skip di awal mungkin ya, kalian tetap bisa install dari Play Store, itu ada Samsung Member. Daftar situ gratis, bahkan kalau kalian beruntung kalian bisa dapat hadiah-hadiah, penawaran-penawaran mungkin. Dan yang menarik adalah kalau misalnya ada update atau misalnya ada penawaran-penawaran khusus apa gitu, itu keluar notifikasinya ada di situ. Jadi join aja di situ ya. Kalian bisa sharing foto-foto spesifik. Oke, ini misalnya saya pakai Samsung Galaxy A01 nih, udah pakai A01, bisa kayak gini fotonya. Bisa. Kenapa tidak? Jadi kalian bisa berbagi hasil karya dan keceriaan dan juga cerita di Samsung Member. Nah, selain kemampuan foto, smartphone yang terjangkau ini juga punya kemampuan video dong, jelas hari gini gitu ya. Nah, kita juga bisa mengasah kemampuan video baik anak maupun diri sendiri, bahkan dengan smartphone 1 jutaan. Untuk anak, dalam masa di rumah aja ini bisa aja kita meminta anak membuat sebuah kompilasi video ya. Video tentang daily activity atau kehidupan sehari-hari gitu ya. Selama seminggu misalnya ngapain aja gitu. Mungkin lagi nyiram kebun, seperti ini, atau mungkin lagi kasih makan piaraan mungkin gitu ya. Atau kegiatan sekolah juga kan, sekolah dari rumah juga ada kegiatannya, ada kegiatan belajar. Nah, itu bisa digabungkan jadi satu ya, jadi sebuah video. Kita bisa jadi aplikasinya juga banyak yang gratis kok di online ya, aplikasi gratis dan jalan baik-baik aja jalan. Kita bisa pasang-pasangin, kita bisa potong-potong di situ, kita bisa cocokkan masukin audio di situ mungkin, atau masukin musik juga di situ bisa gitu ya. Nah, ini bisa jadi awal untuk editing video bagi anak-anak. Yang jelas, setidaknya ini akan jadi dokumentasi yang menarik sekali buat anak-anak. Karena kedepannya semuanya akan maju lagi, bikin dokumentasi pasti udah larinya ke visual yang lebih jauh dari sekedar foto. Apa itu ya? Jelas video kedepannya ya. Oke, buat yang lain, kalian bisa lakukan apa? Ini banyak yang nanya ke saya, jadi vlogger, jadi reviewer, itu kok kayaknya malu ya saya. Apalagi kalau misalnya saya mau ngevlog di jalan gitu ya, atau mau ngevlog di tempat umum, itu malu. Ya, cara mengatasinya gimana? Gampang, latihan.
Iya, latihan. Latihan ini gimana? Latihan menghadapi kamera. Ya, nggak mudah memang belajar depan kamera. Ada rasa aneh di situ, rasa rikuh di situ memang ada. Tapi latihan dari rumah aja, ini mempunyai banyak waktu. Coba rekam sendiri aja dari rumah. Rekam sendiri, ngomong, belajar, perhatikan ngomong sendiri seperti apa gitu ya. Terus coba format-formatnya mungkin yang horizontal, mungkin vertikal formatnya gitu ya. Coba latihan ini dilakukan di masa-masa di rumah aja ini. Lalu balik lagi, ciptakan tantangan buat diri sendiri. Misalnya bikin tips cara masak-masak misalnya gitu ya. Bikin tipsnya, videoinnya seperti apa. Ini bisa kolaborasi dalam keluarga, bisa jadi ya. Latihan sendiri gitu. Bagaimana caranya, apa step by step. Nanti akan tahu sendiri. Oh, kurang enak ya kalau kayak gini ya. Yang bener harusnya begini, coba ulang lagi. Jadi kayak project sendiri gitu ya selama kalian berada di rumah aja. Ya, jadi kalian bisa berlatih untuk membuat video-video yang cocok untuk beragam outlet sosial media, ya. Vertikal, horizontal, segala macam. Oh, iya. Kalian tidak harus jadi influencer atau key opinion leader atau jadi content creator. Tapi kalian bisa jadi bagian dari proses pembuatan konten bagi orang lain, ya. Atau kalian bisa manfaatkan masa-masa ini untuk latihan membuat sebuah dokumentasi yang lebih baik. Pekerjaan apapun biasanya akan butuh dokumentasi. Presentasi dokumentasi yang baik tentunya penting, bukan tidak harus ini disebarluaskan, tapi bahkan untuk pitching kantor pun biasa jadi ini sangat berguna sekali kemampuan yang satu ini ya, kemampuan mengolah video. Nah, pembahasan ini memang didasarkan dengan penggunaan smartphone yang 1 jutaan seperti A01 ini. Tapi tentunya bisa juga kalian memanfaatkan fitur-fitur dari yang lebih canggih dari misalnya ini ada A51 atau A71 untuk mendapatkan hasil yang lebih advance lagi ya. Kalau pakai dua ini jelas hasilnya bisa lebih advance lagi. Sebagai contoh, misalnya Super Steady dan Stabilizer di A51 itu beda banget kalau dipakai buat bikin video ya. Itu jadinya stabil, luar biasa. Kualitas foto juga, itu kan resolusinya lebih tinggi kalau di seri-seri A51 dan A71. Otomatis kita mau cropping segala macam itu lebih gampang. Dan kecerahan juga beda, ketajaman juga akan tentunya beda ya. Namanya juga kelasnya beda, walaupun sama-sama di seri A ya. Dan bahkan kalau bicara soal video ya, kayak misalnya A71 ini videonya dan A51 juga videonya sudah bisa merekam sampai ke video 4K. Ya, kalian bisa level up lagi, bisa lebih tinggi lagi. Kualitas gambarnya bisa lebih tinggi lagi. Jadi, pada akhirnya banyak banget sebetulnya hal lain selain memanfaatkan smartphone ini dari sisi kameranya doang gitu ya. Selama masa di rumah aja seperti sekarang, itu baru bicara kameranya dan baru bicara contoh kecil saja yang bisa kalian lakukan. Sudah lumayan panjang video ini jadinya ya. Nah, sebetulnya kalian juga bisa melakukan hal lain ya, berkomunikasi dengan teman atau keluarga ya jelas, sudah banyak yang lakuin pasti dengan ini. Nonton film jelas juga bisa, walaupun 1 jutaan bukan berarti tidak bisa gitu ya. Lalu bisa podcast dan banyaklah mempelajari hal baru ya. Dan kalian bisa searching dong di sini, bisa belajar hal-hal yang baru dari sini dan mempraktekkan hal-hal yang baru lagi untuk mengisi selama masa di rumah aja seperti sekarang. Jadi, walaupun dengan smartphone 1 jutaan, selama masa di rumah aja kita bisa manfaatkannya untuk berbagai macam kebutuhan yang tentunya akan bisa mengisi keseharian kita di rumah. Saya Dirvan, Jagat Review TV.